Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngajak teman-teman untuk bagaimana cara menanam bibit anggur yang terlanjur teman-teman tanam di dalam pot kecil ya. Ya, tentu saja untuk caranya ini memang tidak asal ya teman-teman ya. Karena memang ini perlu dilakukan dengan cara yang baik agar tidak merusak perakarannya ya. Sebenarnya kita tanam saja langsung ke tanah dengan ditaruh di potnya langsung ke tanah itu sebenarnya bisa saja, tapi untuk perakarannya kurang leluasa ya teman-teman, karena akarnya ini nanti hanya akan keluar dari lubang bawah dari pot ini. Nah, cara satu-satunya tentu saja kita harus merelakan pot ini atau kita rusak pot ini ya, agar pas kita tanam nanti akarnya bisa leluasa dan pohon ini akan cepat besar. Ya, jadi untuk caranya memang seperti ini teman-teman ya. Kita harus merelakan potnya. Jadi yang pertama kita buka dulu untuk bagian bawahnya. Jadi untuk alatnya bebas, silahkan teman-teman mau pakai apa saja bisa. Kebetulan hari ini saya menggunakan gergaji ya. Karena untuk gergaji ini memang enak sekali untuk mencopot atau membuka bagian bawah daripada pot ini. Tinggal kita gergaji saja 360 derajat ya teman-teman ya. Ya, yang perlu diperhatikan untuk media tanam dalam pot ini usahakan jangan kering ya. Kalau kering nanti teman-teman buka malah nanti bisa ambiar atau bisa rusak ya. Nanti malah perakarannya bisa rusak. Kalau kondisinya kering silahkan disiram dulu. Tapi kalau sudah basah seperti ini bisa langsung kita eksekusi. Ya, jadi kita buka dulu bagian bawahnya ya 360 derajat. Ini enak sekali karena ya keras ya. Untuk pot ini bahannya memang sangat mudah sekali jika digergaji. Mau pakai apa saja bisa intinya teman-teman ya. Yang penting kita buka dulu untuk bagian bawahnya ya. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Setelah kita buat lingkaran 360 derajat, kita potong. Langsung saja kita menuju ke proses penanamannya. Ya, ini saya mau bikin grounding ya. Jadi mau langsung saya tanam di tanah. Dan untuk medianya ini nggak seperti di planter bag karena ini di tanah ya. Ini saya hanya menggunakan tanah dari bekas galian ini, kemudian sekam bakar dan juga pupuk kandang ya. Untuk perbandingannya ini tanahnya 2, sekam bakarnya 2. Kemudian untuk pupuk kandangnya setengah bagian saja. Kalau di grounding sebenarnya nggak pakai campuran sekam bakar pun bisa ya teman-teman ya. Tapi ini biasanya kalau langsung di grounding ini rootstocknya ini cocok-cocokan ya. Tergantung dari tekstur atau jenis tanahnya. Setahu saya memang seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau mau main aman, bisa juga teman-teman menggunakan media yang poros sama seperti di pot itu sebenarnya boleh juga, silahkan. Tapi kalau ini saya menggunakan 2 sekam bakar, 2 tanah bekas galian dari potnya itu sendiri. Kemudian saya gunakan juga setengah bagian dari pupuk kandang. Selanjutnya setelah kita buat lubang tinggal kita copot saja atau kita buka bagian bawah dari potnya ya. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam lubang tanam yang telah kita siapkan. Tinggal kita masukkan saja. Untuk kedalamannya bisa yang dalam saja. Karena ini adalah bibit on root ya. Atau cutting atau langsung stek batang daripada anggur Gosvi itu sendiri. Jadi ini bukan grafting ya.
tapi ini adalah stek batang atau bibit on root ya. Selanjutnya tinggal kita timpa saja di bagian atas dari potnya dulu ya. Bisa dilihat ya, aman ya, akarnya belum sampai sini. Jadi kita tidak merusak perakaran dari pohonnya ya. Ya, selanjutnya tinggal kita buka bagian sampingnya. Ya, kita kasih dulu di atasnya ya. Kita timpa dengan tanah agar kuat ya. Selanjutnya kita tinggal buka bagian sampingnya dengan cara kita buka medianya seperti ini di pinggir atau di samping potnya sampai ke bawah ya. Sampai bagian akhir daripada pot ini. Kemudian nanti potnya ini kita potong atau kita belah. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini cara yang aman untuk tidak merusak perakaran dari pohon anggur ini ya. Tinggal kita buka saja. Untuk alatnya bebas, silakan teman-teman mau pakai apa saja. Yang penting buat teman-teman enak dan tajam saja. Nah, kalau saya menggunakan pisau dapur ya, ini sangat tajam sekali. Tinggal kita belah saja seperti ini. Ya, begini ya teman-teman ya. Kemudian untuk sebelahnya juga sama. Jadi kita belah atau kita sayat di dua bagian ya, kanan dan kiri. Sebenarnya untuk membuka bagian sampingnya bisa dilakukan 1 minggu setelah tanam. Namun karena saya nggak mau bolak-balik ya, biar sekali langsung jadi atau sekali sudah ditanam ya. Makanya saya langsung saja karena ini aman ya, akarnya juga sudah banyak untuk pohonnya. Jadi bisa kita langsung buka ya. Selanjutnya tinggal kita tarik ke atas saja untuk potnya ya. Seperti ini. Ya, aman sekali pokoknya teman-teman ya. Dengan cara seperti ini, insya Allah tidak akan merusak perakaran dari pohon anggur yang kita tanam ya. Yang kita tanam dari pot ya, pot yang ukurannya kecil. Jadi tidak apa-apa kita merelakan potnya ya. Karena agar untuk memaksimalkan proses penanamannya, agar akarnya bisa leluasa, sehingga untuk pertumbuhannya nanti bisa cepat. Tinggal kita tanam seperti ini. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau ini langsung di grounding di tanah seperti ini, kalau tanpa campuran, ini biasanya rootstock sangat berpengaruh ya. Jadi permainan rootstock dibutuhkan. Jadi cocok-cocokan intinya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita ragu dengan rootstock yang kita punya, contohnya saya ini menggunakan rootstocknya langsung Gosvi ya, tidak ada rootstock atau batang bawahnya. Jadi ini stek batang. Saya menggunakan sekam bakarnya 2, tanahnya 2, pupuk kandangnya 1. Karena saya belum tahu perakaran dari Gosvi ini adaptif atau tidak jika langsung ditanam di tanah ya. Tapi kalau menggunakan media di pot, saya ada juga tanam di atas ya. Ada pakai sekam bakar 3, tanahnya 1, pupuk kandangnya setengah, kemudian dolomit dan juga furadan secukupnya ya. Ini cukup adaptif dengan rootstock Isabella. Tapi karena ini langsung grounding dan juga menggunakan bibit on root, makanya saya tetap menggunakan sekam bakar ya. Jadi selanjutnya tinggal kita siram saja seperti ini sampai basah. Ini adalah siraman isi 5 liter. Saya habiskan saja untuk satu pohon ini. Kita siram agar perakarannya cepat beradaptasi terhadap media barunya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti saya untuk menanam pohon anggur
yang semula saya tanam atau saya semai di dalam pot kecil. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.